Selamat malam dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa kembali berjumpa pada kesempatan kali ini. Masih bersama saya, Hilbram Dunar di Mario Teguh Business Art, tentunya bersama motivator kita, Bapak Mario Teguh. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam, sahabat Indonesia yang super. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai sebuah topik yang diberi judul Breaking Through oleh Pak Mario, yaitu sebuah terobosan. Bagaimana caranya kita bisa menerobos rintangan-rintangan yang sekarang ini ada pada kehidupan kita. Pertanyaan saya ketika Pak Mario berkata breaking through adalah, apakah kemampuan menerobos itu sudah kita miliki atau harus kita bangun dari awal? Kira-kira bagaimana Pak? Terima kasih Mas Hilbram. Sahabat Indonesia yang super, topik kita malam ini adalah breaking through, menerobos. Karena kita semua sedang dibatasi oleh sesuatu. Apabila kita tidak dibatasi, maka kita akan tumbuh meledak menjadi apapun yang kita inginkan. Hanya saja batasan ini demikian maya, meskipun sangat kuat, sehingga banyak orang sebetulnya sedang hidup dalam batasan. Tidak sedang berupaya melampaui batasan-batasannya, dan mana mungkin dia sampai ke tempat-tempat yang diimpikannya. Malam ini kita akan bicara mengenai hal-hal yang harus kita lakukan untuk mengenali batasan itu, yang harus kita lakukan untuk melampaui batasan itu dan menjadi pribadi yang sering melampaui batasan-batasan yang menurut orang lain melampaui batas yang luar biasa. Nah, kita temukan cara-cara yang menjadikan yang wajar kita lakukan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi orang lain. Itu. Bicara mengenai batasan mungkin Pak Mario bisa membantu Pak. Apakah memang betul di setiap tindakan kita itu sebenarnya ada batasnya? Kalau iya, bagaimana caranya kita melihat batasan itu Pak? Apakah itu buatan kita atau sudah terbuat dari dulu? Oke. Apa reaksi kita, sahabat Indonesia yang super dan yang ada di studio, apa reaksi kita kalau kita melihat orang menguap? Ada orang menguap begitu? Reaksi pertamanya? Ikut menguap. Tertular. Iya, tertular. Oke. Nah, jadi mudah bagi kita untuk merasa seperasaan dengan orang-orang yang merasa malas. Gitu. Kalau kita mau kuliah, teman yang lain nonton yuk, ngapain? Sudah. Aduh, rasanya gitu kan. Ada sesuatu di mall itu, aduh rasanya itu. Nah, bagi kita mudah sekali berpihak kepada yang tidak menyulitkan, yang tidak membuat kita berkeringat, yang membuat kita tidak melek lebih lama, bekerja lebih keras. Nah, itu sebetulnya adalah batasan yang tidak kita sadari. Nah, orang-orang yang melampaui batasan itu orang yang bersedia melakukan sedikit lebih rajin, sedikit lebih lambat dalam menunda, sedikit menunda kecilnya hati, sedikit memberanikan diri untuk menghubungi orang. Nah, kita tidak butuhkan perbedaan yang besar itu untuk mencapai sebuah perbedaan yang tadi disebut luar biasa. Adakah orang yang karena mencoba melakukan sebuah terobosan lalu dianggap aneh oleh lingkungannya Pak Mario? Selalu. Oke, lalu sahabat bagaimana? Indonesia yang super, selalu. Orang-orang yang melampaui batasan-batasan itu selalu dianggap aneh. Karena dia melakukan yang tidak sewajarnya dilakukan orang. Bangun lebih pagi, tampil lebih rapi, gitu. Kemudian bekerja lebih keras, gitu. Lebih lama bertahan sebelum dia mengeluh. Orang lain mengeluh lebih dulu, dia menunggu. Belum waktuku untuk mengeluh. Dia mempunyai delay switch. Dia mempunyai switch tunda, saklar tunda. Orang marah, dia belum waktunya untuk marah. Orang malas, belum waktuku untuk istirahat. Karena orang malas definisinya adalah beristirahat sebelum lelah. Itu malas. Ya. Tetapi kalau sudah letih beristirahat itu haknya. Karena orang yang beristirahat sebetulnya sedang mengembalikan kekuatannya. Nah, pengertian kita mengenai yang membatasi kita, ini pelan-pelan Mas Hilbram membantu saya untuk membahasnya. Kalau kita mengerti sekali apa yang membatasi kita, maka kita mengerti apa yang harus dilampaui. Itu. Betul. Terima kasih Pak Mario. Mengerti apa yang membatasi kita. Ini sebuah kata kunci yang sudah sejuta pertanyaan ada di kepala saya, tapi saya harus tahan sebentar karena saatnya sekarang Anda saksikan dulu yang satu ini.
Kita masih terus berbincang-bincang mengenai breaking through atau sebuah terobosan pada kesempatan malam ini. Saya Hilbram Dunar, dan ketika kita bicara mengenai terobosan, biasanya yang terpikirkan adalah sebuah usaha untuk melakukannya. Pertanyaannya adalah tidak semua dari kita adalah pribadi-pribadi yang biasa menerobos. Ada beberapa yang justru menjadi pribadi-pribadi yang biasa-biasa saja. Bagaimana dengan orang seperti ini, Pak Mario? Terima kasih Pak Hilbram. Sahabat Indonesia yang super, kalau ada orang yang merasa hidupnya biasa-biasa saja, itu yang biasa adalah orangnya. Hidup tidak pernah biasa. Jadi kalau ada orang bersedia untuk ngebut di jalanan, balapan motor malam hari itu, seperti hidupnya tidak penting, itu kan sikap dia. Tapi ibunya menghargai sekali kehidupannya. Ayahnya, ya. Nah, jadi kalau ada seorang ayah yang melihat hidupnya biasa-biasa saja, itu bukan hidupnya, orangnya yang sedang bersikap membiasakan hidupnya yang hebat. Jadi dalam breaking through, dalam menerobos itu mungkin terobosan pertama adalah membebaskan diri dari batasan-batasan yang melihat diri sebagai orang biasa. Mulailah merasa berhak, mulailah merasa bernilai, lalu berlakulah seperti perasaan baru Anda itu. Itu Mas Hilbram. Terima kasih Pak Mario. Untuk bisa melakukan sebuah terobosan atau melakukan sebuah breaking through kan kita harus memiliki arah, Pak Mario. Ya. Kemana arahnya agar kita tepat melakukan terobosan itu. Nah, bagaimana caranya kita memilih arah yang pas sehingga tidak malah salah nantinya? Oke. Ada dua cara orang menyabotase keberhasilannya sendiri. Menyabotase keberhasilan hidupnya. Yang satu, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan. Dan yang kedua, tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Simple sekali. Pertanyaan saya kepada sahabat Indonesia yang super, apakah yang sedang Anda lakukan ini sesuatu yang akan menghebatkan Anda? Kalau jawabannya tidak tahu, itu sama dengan tidak. Gitu? Apakah pekerjaan sekarang ini, pekerjaan Anda, akan menghebatkan Anda? Tidak tahu, itu sama dengan tidak. Anda harus tahu bahwa yang Anda lakukan menghebatkan Anda. Apapun jabatan Anda, apapun pekerjaan Anda, harus menjadikan Anda pribadi yang sangat menonjol. Anda bekerja di perusahaan komputer, sebagai apa? Sebagai IT, program designer. Good, apakah Anda akan menjadi pribadi yang sangat berwenang untuk itu di Indonesia nanti? Nggak tahu ya. Lakukan sesuatu sampai Anda tahu. Karena sebetulnya pengetahuan mengenai masa depan tidak ada. Yang ada adalah keinginan Anda untuk menjadikan masa depan. Itu. Super sekali Pak Mario. Baik, selanjutnya saya akan menerima penelpon pada kesempatan kali ini. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam. Selamat Salam malam, Bapak. super. Salam super, dengan Bapak. Dari Ismail, Kebon Jeruk. Pak Ivan. Pak Ismail. Ismail. Pak Ismail. Iya, Ya, Silakan silakan Pak Bapak. Ismail. Begini, saya kerja di Kebon Jeruk sekarang ini. Suatu konsultan, terus beberapa bulan kemarin itu ada tawaran Oke. untuk jadi seorang manajer di Tasik ya. Oke. Terus selang beberapa minggu kemudian ada rekan menawarkan saya untuk menjadi pengajar gitu ya. Nah, sebelumnya itu saya sudah menyatakan siap. Pada saat yang kedua kali ini, yang kesempatan ternyata itu sesuai dengan cita-cita sejak dulu nih, untuk jadi pengajar. Bagaimana Pak? Saya situasi seperti ini, apakah etik atau tidak ya menggagalkan kesepakatan sebelumnya gitu? Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ismail dan semua sahabat Indonesia yang super. Pertanyaan saya adalah, what do you really want? What do you really want? Apa yang betul-betul Anda inginkan? Banyak orang inginnya banyak, tetapi kalau ditanya apa yang betul-betul Anda inginkan, tidak tahu. Nah, kalau Anda bilang seperti cita-cita saya dulu, ya kita juga sering salah pendapat. Bagaimana kalau malam ini kita simpulkan dulu, duduk dan bertanya, apakah ini yang mau saya kerjakan sampai saya tua? Kedua, apakah yang saya kerjakan ini menjadikan pribadi saya kuat? Karena pekerjaan itu, cara mencintainya, itu bukan karena bayarannya besar, bukan.
karena tempatnya dekat dengan rumah, karena fasilitasnya baik, bukan. Cintailah pekerjaan yang menjadikan Anda pribadi yang Anda cintai. Pekerjaannya apapun, kalau menjadikan Anda penjilat, toh, ada pekerjaan gajinya besar, tapi menjadi penggembira bagi atasan. Atasan tidak pintar, kita bilang, oh hebat gitu. Coba, mau jadi apa kita? Nah, kalau kita mencintai perusahaan, dengarkan lagi, mencintai pekerjaan. Cintailah pekerjaan yang menjadikan Anda pribadi yang Anda cintai. Itu. Menyambung dengan pertanyaan super sekali dari Pak Ismail tadi bicara soal pilihan, Pak Mario. Pada kesempatan Breaking Through ini pas sekali rasanya kalau saya bertanya, apabila kita harus melakukan sebuah pilihan seperti Pak Ismail tadi yang merupakan sebuah breaking through. Tapi kita takut terjebak akan kesalahan-kesalahan yang akhirnya akan merugikan kita. Lebih baik kita matangkan dulu pilihan atau kita coba saja lalu belajar pada apapun yang akan kita terima. Time out, lihat. Bukan bicara teori yang besar ya. Lihat, pertanyaan Mas Hilbram menunjukkan satu batasan. Takut. Apapun yang kita bicarakan tidak ada gunanya selama takut itu menjadi batasan. Nah, banyak orang tidak melakukan sesuatu karena takut apa? Kalau berubah, takut income-nya berubah. Kalau berubah, takut tidak ada jaminan lagi. Takut. Ya. Jadi banyak orang dibatasi oleh sesuatu yang tidak membatasi orang lain. Lucu sekali loh. Ada orang takut berjalan di galang gitu, di kayu tinggi 4 meter, dia tidak takut. Ada orang yang takut 1 meter sudah. Lihat, berarti kelas kita dibatasi oleh yang menakutkan bagi kita. Masa ketemu orang saja takut? Masa bicara di depan 10 orang takut? Itu karena katanya bicara di depan publik, di depan banyak orang, itu lebih menakutkan daripada kematian. Apa buktinya? Apa buktinya? Kalau begitu dipanggil, silakan Pak Bambang bicara, langsung dia bilang mati aku. Ya, padahal belum mati. Belum mati. Ya. Jadi banyak orang menggunakan rasa takutnya sebagai penghalang kebesaran dirinya. Ya, berarti saatnya saya untuk berani sekarang. Berani untuk mengajak Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan O Channel karena Mario Teguh Business Art will be right back. Stay close. Ya, kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita. Saya ucapkan terima kasih. Masih berbicara mengenai breaking through atau melakukan sebuah terobosan. Pada kesempatan beberapa hari yang lalu, saya mengajar di sebuah sekolah public speaking dan salah seorang murid saya bertanya kepada saya, akankah dia bisa menjadi seorang presenter yang baik? Padahal dia merasa dirinya adalah pribadi yang sangat pemalu. Ketika saya bilang mungkin, bisa saja dia menjawab, tapi kok rasanya tidak mungkin ya? Ini ingin saya tanyakan kepada Pak Mario. Bagaimana kalau kita melihat apa yang kita inginkan sebenarnya merupakan sebuah hal yang tidak mungkin, Pak? Betul. Sahabat Indonesia yang super. Tidak mungkin adalah sesuatu yang harus dibuktikan mungkin. Paling tidak itu pribadi saya. Saya harapkan Anda juga mengambil sikap seperti itu. Kalau orang mengatakan tidak mungkin kepada Anda, timbulkanlah perasaan tertantang. Challenge gitu, oke? Tidak mungkin kan pendapatmu. Aku akan buktikan. Dan ada keindahan di dalam proses membuktikan yang tadinya tidak mungkin bagi orang lain. Mau tahu caranya? Lakukanlah yang mungkin. Asal Anda melakukan yang mungkin, tahu-tahu hasilnya akan menjadikan Anda pribadi yang melakukan yang tadinya tidak mungkin. Tidak ada orang mencapai yang tidak mungkin dengan melakukan yang tidak mungkin. Tidak ada. Karena tidak mungkin kita melakukan yang tidak mungkin. Betul, Pak. Tetapi kalau kita berfokus pada yang mungkin dan tidak mencegah dari melakukannya, seperti kebanyakan orang, tahu-tahu Anda menjadi pribadi yang melakukan yang tadinya menurut orang lain tidak mungkin. Itu. Pak Mario, saya tertarik sekali dengan kalimat Pak Mario begitu indah berkata bahwa lakukanlah yang mungkin, tahu-tahu kita melakukan yang tadinya tidak mungkin. Betul. Lakukanlah yang mungkin, yang menghasilkan, yang memungkinkan yang tidak mungkin itu bagaimana ya Pak? Oke, coba lihat ya. Banyak orang mendahulukan membantah. Berapa sering saya menerima email yang mengatakan nasihat Pak Mario baik tapi tidak mungkin untuk saya.
Saya ini, saya ini, saya ini. Bapak enak, anak orang kaya. Begitu. Oh, berarti dia tidak melihat sisa-sisa kemiskinan di wajah saya. Udah hilang. Iya. Oh, masih ada ya? Nah, kalau orang membatasi dirinya dengan pendapatnya, anehnya ya, orang yang tersiksa dengan pendapatnya yang membatasi dirinya sendiri akan menolak orang lain yang berusaha membantu membebaskannya dari batasan itu. Coba Mas Ilham bilang, saya ini sebetulnya jelek Pak Mario. Gitu. Saya sebenarnya jelek Pak Mario. Enggak, Mas Ilham cakep. Coba bantah lagi. Tapi kok saya merasa jelek Pak Mario? Nah, itu dia. Enggak kok Mas Ilham cakep. Coba sekali lagi. Tapi ada yang kurang Pak di muka saya Pak kayaknya. Memang. Lama-lama orang tidak sabar dengan penolakan Anda dan membiarkan Anda merasa terbatasi. Coba lihat. Jadi masa kita membutuhkan orang paling penyayang di dunia ini untuk bilang you can man, you can do it gitu. Nggak bisa, you can. Lama-lama dia akan pilih orang yang lebih mudah dinasihati. Super sekali Pak Mario. Ya. Super sekali. Terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Silakan. Yang pertama, silakan Ibu. Selamat malam Pak Mario, saya salam super. Salam super. Saya Dita dari Tangerang. Yes Ibu Dita. Saya ingin menanyakan Pak, bagaimana cara kita meyakinkan diri kita kalau apa yang kita lakukan atau jalani saat ini adalah memang benar-benar merupakan sesuatu yang baik untuk kehidupan kita, atau memang benar ada yang kita butuhkan, bukan semata-mata yang kita inginkan. Terima kasih Pak. Oh super sekali. Sahabat Indonesia yang super, anjurannya kalau Anda ingin mencapai terobosan-terobosan itu, jangan berusaha meyakinkan diri bahwa yang Anda lakukan ini penting. Bukan. Yakinkan diri untuk melakukan saja. Tidak ada sebetulnya orang yang tahu apa yang akan terjadi dari yang dilakukannya. Tuhan menjamin tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi besok. Para peramal itu menduga. Dugaan sekali, dua kali tepat tidak boleh menggantikan pengetahuan. Tidak ada yang tahu. Nah, karena kita tidak tahu, jaminannya dari Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah kalau kamu melakukan, kamu akan aku buat tahu. Itu sebabnya orang-orang yang berpengetahuan selalu yang mendahulukan tindakan. Karena kemudian dia tahu, oh tidak boleh begini, oh tidak bisa begini. Tapi orang-orang yang menunda tindakan semakin tahu dia tidak boleh bertindak. Karena nanti begini, apalagi begini, gitu toh. Sehingga banyak orang sarjana tinggi tetapi tidak bekerja sesuatu yang padahal bisa dilakukannya segera. Nah, ini harus Anda pecahkan loh masalah ini. Kenapa banyak orang yang masalahnya lebih besar dari kita tapi hidupnya lebih baik dari kita? Gitu. Cukup jelas ya Ibu Dita ya. Ya, langsung kepada penelpon berikutnya. Ya, silakan. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan siapa Bapak? Selamat malam, salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Saya seorang pegawai. Dengan siapa Bapak, maaf? Saya Ahmad di Kerawang, Pak. Pak Ahmad silakan. Yes, salam super Pak Ahmad. Salam super. Begini Pak, saya seorang pegawai Pak. Ya. Pimpinan saya telah lama mempromosikan saya sebuah jabatan penting Pak. Oke. Ya, tapi secara formal kompetensi saya belum memenuhi syarat Pak untuk jabatan tersebut. Dan saya pun ragu-ragu dengan kemampuan saya memikul amanah tersebut Pak. Kemudian bagaimana Pak saya mensikapi ini dan terobosan apa yang saya lakukan Pak? Terima kasih. Selamat super. Salam super Pak Ahmad. Pak Ahmad, cara terbaik naik pangkat adalah naik ke jabatan yang kita belum siap. Kalau Bapak menunggu siap untuk naik pangkat, itu namanya terlambat. Udah pantas jadi kolonel, baru jadi kolonel, itu terlambat. Yang hebat itu letnan, tahu-tahu jadi kolonel. Tidak pantas toh, maka dia belajar terpaksa sampai kemudian pantas. Orang yang memaksa dirinya untuk pantas itu tadi akan sering kelewatan kepantasan. Kelewatan kepantasan. Jadi pangkatnya mayor, sebetulnya dia sudah pantas untuk menjadi kolonel. Lihat. Nah, Bapak baru menghormati diri saja sendiri kurang. Apalagi mengetahui dan membanggakan diri. Yang hebat itu Pak, dengarkan ini karena penting sekali. Bukan pengetahuan Anda, tetapi kemampuan Anda mengumpulkan pengetahuan. Itu lebih penting.
Tidak tahu, tetapi tahu caranya cari pengetahuan. Tahu caranya cari dari mana dapat. Bagaimana caranya mendapatkan keterampilan itu. Jangan membatasi diri dengan pendapat yang tidak baik mengenai diri sendiri. Kalau tidak pantas, segera naik pangkat, lalu belajar. Itu. Ya, saya harapkan benar-benar bermanfaat dan juga menggugah perasaan Pak Ahmad untuk lebih mantap ke depannya. Saya akan segera kembali, Anda jangan kemana-mana. Sedang menyimak program ini sebetulnya sedang mengatakan tidak mau. Karena soal tidak bisa itu untuk dibuktikan, dan kalau memang terbukti tidak bisa, kan ada saat dan cara untuk menjadi bisa. Tetapi tidak ada yang bisa menolong pribadi yang tidak mau. Itu sebabnya yang kita yakini lebih sering menjadi penghambat daripada pemungkin. Nah, melakukan yang sewajarnya itu berbahaya sekali. Karena orang yang hidupnya biasa-biasa itu karena melakukan yang sudah biasa dilakukannya. Dan perhatikan bahwa yang sudah biasa dilakukannya biasanya beristirahat lebih lama daripada orang lain, memulai lebih lambat daripada orang lain, berhenti sebelum selesai. Bayangkan itu. Dan kalau sudah berhenti tidak mulai-mulai. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mencapai kehidupan yang tidak biasa kalau yang dilakukannya biasa dilakukan orang yang biasa. Nah. Pak Mario, bicara mengenai sebuah terobosan. Apakah kita secara pribadi sendirilah yang harus melakukan sebuah terobosan atau kita bisa minta bantuan orang lain? Mungkin istilahnya kalau dalam sepak bola ada yang melakukan umpan terobosan, kita hanya tinggal menggolkan saja, Pak. Atau kita harus bekerja sendiri? Sebetulnya tidak ada, sahabat Indonesia yang super, tidak ada yang bisa dilakukan oleh orang lain kalau Anda tidak menyetujuinya. Sebaik apapun program ini, apapun yang dikatakan, yang kita riset untuk kita sampaikan malam ini, kalau Anda tidak sepakati, tidak jadi apa-apa. Nah, kalau begitu yang Anda setujui, itu harus Anda periksa. Karena semua kesalahan dilakukan dengan keyakinan bahwa yang dilakukannya benar. Semua kesalahan dilakukan dengan keyakinan bahwa yang dilakukannya benar. Jadi kalau kita tahu hidup kita ini terbatasi, belanja, apakah pernah Anda belanja sambil kedip-kedip? Semakin mahal, semakin sering kedip, gitu. Kalau sudah terlalu mahal lalu tidak kedip sama sekali, gitu. Itu tanda bahwa kita sedang dibatasi oleh sesuatu. Nah, kalau itu perasaan itu ada, katakan kepada diri sendiri, aku harus cek. Yang aku yakini sebagai yang benar ini belum menyejahterakanku, belum menghebatkanku. Itu. Super, Pak. Silakan Ibu untuk bertanya. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Salam super. Salam Saya super. Laksmi dari Jakarta. Ya, Ibu Laksmi. Mengenai batasan yang tadi ya Pak, Ya. bagaimana caranya mengetahui kalau kita sedang dibatasi? Terima kasih. Oh, super sekali. Bagaimana caranya kita tahu kalau kita dibatasi? Itu seperti waktu saya masih asisten manajer di sebuah bank, masih muda begitu pegang potato chips itu, kaleng panjangnya itu loh. Ya. Sambil tahu nggak bicaranya apa? Beli nggak, beli nggak, beli. Aduh, perasaan terbatasi itu besar sekali. Iya. Itu. Saya pernah berangkat ke kantor, bayar bajai terakhir dengan uang terakhir. Kalau hari ini tidak gajian, saya tinggal di kantor. Pernah itu. Dan saya bilang, oh my God, ini tidak boleh lama-lama. Nah, jadi kalau kita sadar bahwa kita tidak bisa berlaku bebas, berarti ada yang membatasi. Dan kalau yang berlaku bebas itu yang menyejahterakan kita, mau sejahtera tidak bisa. Lihat, mau menggembirakan keluarga tidak bisa. Mau menyekolahkan anak tidak bisa. Memberikan anak transportasi yang aman tidak bisa. Harusnya tahu itu batasan. Atau benar kok tidak berani bicara ya? Itu. Lebih pandai tapi kok tidak berani memberikan anjuran ya? Ada yang membatasi. Nah, kalau Anda terbatasi dari melakukan sesuatu yang membuat Anda menerima terima kasih, pujian, penghargaan, penilaian atau pengenalan finansial, Anda sedang dibatasi. Super sekali Pak Mario. Membuat kita semua berpikir ke dalam diri kita seberapa besar batasannya. Selanjutnya kepada penelpon. Halo, selamat malam.
Selamat malam. Iya, selamat malam Silakan, Bapak. Bapak. Selamat malam Pak Mario. Yes, Bapak. Mas Ibam. Selamat malam Bapak, dengan siapa? Dengan Mang Eman di Depok. Pak Eman silahkan. Yes, Pak Eman. Ini Pak, saya pingin tahu gimana caranya supaya sabar itu tidak capek gitu. Karena dari beberapa saya dengar motivasi dari Bapak menghasilkan capek gitu Pak. Itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Eman. Sabar tapi tidak capek. Pak Eman, saya senang sekali atas keterbukaan dan kejujuran Bapak dalam bertanya. Sekarang ikuti pelan-pelan ya Pak. Dalam kecapean Bapak itu, perhatikan ini. Orang sabar itu jadi sabar kalau ada yang ditunggu. Ada orang duduk di situ gelisah gitu, ditanya, "Kenapa, Pak?" "Ini loh, itu nggak datang-datang." "Siapa?" "Nggak tahu." Lucu nggak, Pak? Bagaimana mungkin Anda bisa sabar menunggu sesuatu yang tidak Anda ketahui? Supaya sabar itu harus jelas yang Bapak lakukan, supaya jelas apa yang mau didapat. Dalam proses itu disebut penyabaran diri. Jadi kalau begitu, kesabaran adalah pengertian baik. Bahwa Bapak berhak untuk sesuatu yang baik. Mana mungkin Anda bersabar hanya karena Anda berdoa. Itu loh yang sering terjadi kepada orang baik. Berdoa tidak mengerti doanya itu tidak terjawab kalau dia tidak melakukan sesuatu. Sesuatunya itu yang menjadikan doanya penting. Perhatikan orang yang tidak berdoa tapi melakukan, dapat toh Pak? Karena Tuhan sudah terlanjur janji. Kalau kamu berupaya, aku kayakan kamu. Bahkan orang tidak percaya Tuhan kalau berupaya dibuat kaya, meskipun tidak lama. Nah yang repot itu adalah orang bertuhan yang tidak mengerti caranya, lalu lama sabarnya Pak. Sabar yang tidak mengerti. Capek Pak. Itu saya senang sekali Bapak menelpon. Mudah-mudahan ini mengakhiri kecapean itu. Indah sekali Pak Mario, indah sekali kalimatnya. Saya menyambung dari pertanyaan Pak Eman tadi bicara soal kesabaran. Disesuaikan dengan topik kita yaitu breaking through. Untuk bisa melakukan sebuah terobosan terkadang kita menunggu kesempatan Pak Mario. Nah menunggu kesempatan untuk bisa meledak itu kan butuh kesabaran. Sampai kapan Pak? Saya setip itu semua. Kesempatan itu tidak penting bagi orang yang tidak mengubah dirinya. Terobosan internal itu lebih penting daripada terobosan eksternal. Halangan-halangan eksternal gitu toh, nggak dikasih kesempatan, tidak penting bagi orang yang telah menerobos, merasa berhak untuk berhasil, menghormati haknya untuk berhasil, bekerja dengan baik karena dia tahu kesabarannya adalah menanti sesuatu yang merupakan hasil dari pekerjaannya. Orang ini telah menerobos di dalam. Bukan menerobos di luar loh ya, yang biasa kita lakukan menerobos lampu merah itu bukan. Menerobos halangan-halangan yang sebetulnya tidak penting di dalam diri. Itu, orang itu tidak dikasih kesempatan pun. Diri barunya adalah kesempatan barunya. Super sekali. Saya akan segera kembali. Jangan kemana-mana. Stay close. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita langsung mendengar super tip dari Pak Mario. Silahkan Pak. Terima kasih Mas Ilbram. Sahabat Indonesia yang super tip kita malam ini. Jangan batasi yang Anda kerjakan, karena itu akan membatasi kebesaran yang dapat Anda capai. Saya ulangi ya. Jangan batasi yang dapat Anda kerjakan, karena itu akan membatasi kebesaran yang dapat Anda capai. Kita semua mencapai kebesaran dalam hidup ini karena yang kita kerjakan. Orang-orang yang menghindari pekerjaan selalu menjadi orang yang merasa kecil. Perhatikan bagaimana kita merasa besar begitu kita melakukan sesuatu. Mahasiswa yang kemudian belajar sesuatu yang ditundanya, lalu begitu selesai belajar dia bilang, "Hey, I'm a big man." Begitu tuh? Ada yang sudah lama tidak minta maaf, lalu minta maaf merasa besar. Ada orang yang sudah lama tidak menulis surat ke orang tuanya. Lama tertunda. Nah, menulis surat ke orang tuanya di kampung merasa langsung besar. Lihat, kita menjadi besar karena yang kita lakukan, maka jangan halangi, jangan batasi yang bisa Anda kerjakan. Itu.
Saya beri kesempatan kepada Ibu untuk bertanya, silahkan. Ya, selamat malam Pak Selamat Maria, malam, selamat malam Ibu. Mas Ilbram. Selamat malam. Salam super. Salam super. Saya Erin dari Depok. Yes, Ibu Erin. Saya ingin menanyakan, tadi Pak Mario mengatakan bahwa orang yang hidupnya lebih baik adalah orang yang membuktikan bahwa itu tidak mungkin, itu mungkin ketika orang-orang lain mengatakan itu nggak mungkin. Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah gimana caranya kita tetap konsisten terhadap terobosan yang kita punya ketika orang-orang di sekeliling kita mengatakan itu nggak mungkin. Terima kasih. Super sekali. Sekarang, apakah Anda tipe yang menyetujui orang lain yang mengatakan Anda tidak bisa besar? Itu saja. Kalau saya pribadi tipe yang mengabaikan semua pendapat buruk tentang saya, tentang potensi saya, tentang yang saya kerjakan. Saya abaikan. Cara mengabaikannya, katakan mereka belum mengerti. Yang kita lakukan ini kecil, penting. Mereka bilang nggak mungkin, kita bilang dalam hati mereka belum mengerti. Lakukan terus, upayakan mereka mengerti. Kalau tidak mau mengerti, lakukan terus. Suatu ketika mereka akan bilang, oh ternyata. Nah, semua pribadi penerobos adalah pribadi yang menyangkal yang dikatakan orang tidak mungkin. Dia sering gagal karena dia tahu kenapa sering gagal? Karena melakukan yang menurut orang lain tidak mungkin. Karena orang lain tidak semuanya salah. Iya toh? Iya, betul. Jadi dia sering gagal, tetapi kalau orang lain salah dia betul. Dan satu kali betul saja bisa membayar kesalahan dari 1000 kali kita salah. Terima kasih. Cukup jelas ya Ibu Erin ya. Penelpon langsung. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, selamat malam. Salam super, Pak Mario. Salam super Bapak. Saya Sugianto, Pak, dari Tangerang. Yes, Pak Sugianto. Saya seorang mahasiswa, juga saya seorang buruh. Aku mengutip dari pembicaraan Bapak tadi tentang pembatasan diri, Pak. Ya. Saya ini seorang buruh, tapi saya juga kuliah di suatu universitas swasta. Super. Yang menjadi pertanyaan saya gini, Pak. Saya setiap nggak tahu itu kebijakan perusahaan apa gimana. Saya kalau ujian itu kayaknya dipersulit itu Pak kalau minta ujian. Nah, sedangkan menurut saya itu kalau saya nggak kerja, saya nggak bisa kuliah gitu. Karena kuliah saya dibiayain oleh saya sendiri gitu. Ya. Itu menurut Bapak, saya tuh harus bagaimana gitu untuk mengatasi bos saya gitu Pak. Pak Sugiarto, saya berharap Bapak percaya sekali yang saya katakan ini ya. Orang yang niatnya baik seperti Bapak, tapi yang tidak dimudahkan ini, tanda bahwa Bapak direncanakan jadi orang besar. Mudah-mudahan Bapak mengatakan amin. Dengarkan ini ya. Wanita yang jalan lalu banyak pria di depannya tidak mengganggu, apa artinya? Kalau ada wanita tidak diganggu, apa artinya? Jayek. Jayek. Wanita yang cantik diganggu. Pak, Bapak itu direncanakan jadi orang besar. Itu sebabnya perjalanan Bapak tidak dimudahkan, diganggu. Kalau Bapak itu tidak ada rencananya nanti jadi orang besar, apakah setan tertarik mengganggu Bapak? Pikirkan itu. Dan mudah-mudahan dengan itu malam ini Anda lebih gagah. Super sekali Pak Mario. Menyambung dari pertanyaan Pak Sugianto tadi bicara mengenai gangguan. Pak Mario, saya tertarik untuk bertanya, apabila kita menjadi pribadi yang sering diganggu, tentunya kita harapkan kita bisa menjadi pribadi yang lebih besar. Tapi bagaimana cara kita menghandle gangguan itu Pak? Kita diamkan atau kita fokuskan kekuatan kita untuk menyelesaikan? Cek diri kita dulu. Kalau kita jalan di depan orang ditertawai, mungkin ada yang salah kita pakai. Satu celananya digulung, satu tidak. Iya toh? Aneh Pak. Ya, jadi kalau kita ditertawai, diganggu orang, cek dulu apakah ada cara-cara saya yang memang memantaskan diri saya untuk diganggu. Jalannya aneh, rambutnya, sisirannya, atau menggunakan anting-anting gitu dari hidung dicambung rantai ke telinga. Nah, kalau yang kita lakukan aneh, pantas ditertawai orang. Nah, kalau sudah kita cek semuanya oke, dan gangguan itu karena mereka tidak meyakini yang kita upayakan, teruskan saja. Itu bukan gangguan yang penting. Terima kasih Pak Mario. Langsung kepada Ibu, silahkan.
Selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu. Salam super. Salam super. Saya Viga dari Jakarta Selatan. Yes Ibu Vide. Tadi saya tertarik sekali dengan ulasan dari Pak Mario bahwa faktor eksternal itu kan sifatnya hanya mempengaruhi saja dan faktor internal itu lebih menentukan dalam melakukan terobosan-terobosan. Nah, namun seringkali dalam realita itu yang terjadi adalah sebaliknya. Bagaimana faktor-faktor dari luar itu kemudian yang menentukan dan kemudian mengobrak-abrik apa yang sebenarnya faktor dalam dari diri kita sendiri yang itu sifatnya menentukan. Ya, terima kasih Pak Mario. Super sekali. So, antara faktor-faktor yang menentukan dan yang mempengaruhi. Lalu kita terbingungkan. Bagaimana kalau kita simpulkan kesalahan umum kita yang tadi saya sudah sampaikan bahwa melakukan yang tidak harusnya dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Pribadi-pribadi yang berbakat menerobos adalah pribadi yang mempunyai kecenderungan mengabaikan aturan dari orang lain. Tidak enak didengar, tetapi terbukti bahwa yang sombong sering berhasil. Yang keras kepala, anak-anak bermasalah sering berhasil dibandingkan anak-anak yang patuh. Karena anak-anak yang patuh termasuk patuh terhadap pembatasan semena-mena orang lain. Anak-anak muda yang pemberontak itu malah sering memberontak terhadap sesuatu yang sebetulnya telah membatasi anak muda yang lain. Jadi kalau begitu, bagaimana kalau kita mengahlikan diri dalam mengabaikan yang memang seharusnya diabaikan? Mengindahkan yang memang seharusnya diindahkan. Untuk itu dibutuhkan keikhlasan meniru yang baik. Jadi ada anak muda tidak boleh menganggap karena orang tua itu tidak sekolah lalu tidak dihormati. Banyak orang tidak sekolah mencapai kehebatan dalam hidupnya karena bukan pendidikannya, tapi penggunaan dari apapun yang diketahuinya. Sedangkan banyak mahasiswa yang kemudian menjadi S1, S2, S3 yang tidak menggunakan yang diketahuinya. Berapa banyak sarjana yang sekarang sedang dibayar seperti tidak pernah sarjana. Itu. Masih ada satu segmen lagi kebersamaan kita di program ini. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Saya Hilbram Dunar masih terus menemani Anda di O-Channel di Mario Teguh Business Art. Dan langsung saja kita mendengarkan Wise Card dari Pak Mario. Terima kasih Mas Hilbram. Sahabat Indonesia yang super, Wise Card kita malam ini, sebaiknya kita berhenti berusaha mencari penjelasan mengenai kesulitan kita dan menatap kesulitan kita tepat di matanya dan mulai bekerja tanpa mengeluh, karena sebetulnya bekerja itu saja sudah terobosan. Gitu. Indah sekali Pak Mario. Saya tahan pertanyaan saya beri kesempatan kepada Ibu untuk bertanya. Selamat malam, Mas Ibu. Imam. Selamat malam. Salam super. Salam super. Saya Dian dari Jakarta. Yes, Ibu Dian. Saya ingin bertanya, kalau kita ingin memanah, itu sebaiknya sebenarnya kita harus menarik busur terlebih dahulu atau kita menetapkan target dulu, Pak? Itu aja pertanyaan Super saya. sekali. Saya sendiri waktu masih mahasiswa pemanah. Jadi kalau tidak ada yang mau dipanah, memang kita menarik-narik. Tetapi salah satu latihannya bukan menarik busur, karena busur ada usianya. Kalau kita terlalu sering menggunakan, dia juga turun kemampuannya. Tetapi logisnya kalau kita mau memanah, sudah dipasang dulu panahnya, dipegang, di knocknya di situ, lalu melihat yang mau dipanah. Kita melihat jaraknya, trajektorinya, baru kemudian kita tarik. Nah, banyak orang sudah menarik-narik, sudah geget-geget kata orang Jawa. Sudah bisa, yes, I can, begitu toh. Sebelum bekerja. Itu lucu karena begitu bekerja capek. Lu ya toh? Iya. Nah, para pesilat tahu sekali, para pesilat yang sebetulnya bahwa mereka itu menggunakan tenaga pada detik-detik sebelum pukulannya mengena. Bukan bertenaga sebelum memukul. Jadi semua tenaga kita itu disimpan dalam untuk pekerjaan. Kita itu tidak membutuhkan tenaga yang liar itu untuk bersemangat. Damai bahwa kita berhak untuk berhasil.
damai, bahwa kalau kita belum tahu, dalam melakukan akan dibuat tahu. Dan apabila kita bekerja dalam kelompok dan saling menghargai, yang kita kurang akan dilengkapi oleh orang lain, dan yang orang kurang kita akan menjadi pelengkapnya. Itu semua lalu waktu masuk dalam pekerjaan bertenagalah dengan sepenuhnya. Super, Pak Mario. Cukup jelas ya. Tapi menyambung dengan pertanyaan soal panah memanah ini, Pak. Ini menarik sekali untuk saya. Pertanyaan terakhir saya adalah, ketika kita mau memanah lalu sasarannya tidak terlihat dengan jelas, Pak. Apakah kita memanah sebanyak-banyaknya, siapa tahu ada yang kena, atau kita fokuskan dulu sampai begitu yakin, lalu dilepas busur itu? Siapa tahu, ini sahabat Indonesia yang super, siapa tahu pekerjaan yang tepat itu bukan memanah, tapi menyerok. Lucu sekali, ikannya ada di sini, tinggal ambil serokan, dapat kok memana-mana. Kalau kena mertua kita bagaimana? Jadi kadang-kadang yang diperiksa adalah ketepatan dari yang kita lakukan. Ya, kalau kita sudah melakukannya, belum ada hasilnya, cek apakah yang dilakukan sudah benar. Karena kesalahan dalam hidup kan hanya dua. Katakan saja ini kesimpulan dari program kita. Kita itu melakukan hal yang salah, atau melakukannya dengan cara yang salah. Terima kasih Pak Mario, mudah-mudahan kita semua akhirnya menemukan kebenaran apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kecemerlangan. Terima kasih Pak, selamat malam. Terima kasih, selamat malam, terima kasih sahabat Indonesia yang super. Ya, dan saya Hilbram Dunar mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan atau ada yang kurang berkenan. Kita bertemu pada kesempatan yang lain. Until then, stay super everybody.